orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senin kembali live menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Oma, Opa, Cece, Koko, Tante, Om, Mama, Papa, Kakak, Adik. Shalom. Pastor ini ucapkan damai, 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 sejahtera bagi kalian semuanya. Halo semuanya, Dor, apa kabar di hari yang baru ini? Ayo, semangat, semangat. Semangat itu bagi saya kakaknya semangat. Puji Tuhan, senang sekali kembali saya saksikan kebaikan Tuhan. Kemarin ibadah yang ada, puji Tuhan, sangat baik, sangat diberkati, ada urapan Roh Kudus, dan sangat ramai. Tentu saudara di tempat kamu juga pasti demikian, pasti sangat ramai, pasti sangat enjoy karena ada sukacita surgawi mengalir di setiap hati kita. Halo semuanya, saya menyapa yang ada di YouTube, puji Tuhan. Yang ada di Facebook saya sapa, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di TikTok, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu terkasih, saat ini saya mau ajak kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saat pagi hari kami datang kepada Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teduh banget hati ini, damai sukacita saat kita ada di dalam hadiratnya Tuhan Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, yuk jadikan kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kita sama-sama ya, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati.
ku sembahkan. Yesus Maha Kudus, ku tinggikan. Yesus Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Puji Tuhan. Damai di hati saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan. Yesus Maha Kudus, ku tinggikan. Yesus Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan. Yesus Maha Kudus, ku tinggikan. Yesus Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan Yesus. Dalam pimpinanmu ya Tuhan Yesus, ku serahkan tubuh jiwa rohku ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolonganmu nyata dalam hidup setiap kami. Bapak Ibu yang sudah bersama-sama live streaming ini, siapa yang saat ini merindukan, membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus? Saya. Kalau itu saudara, ketik amin, ketik saya, atau lambaikan tanganmu sebagai tanda ekspresi saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih yang sudah bantu-bantu share, tap-tap layar, memposting ulang. Terima kasih banget. Saudara terberkati, juga silakan subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pujian berikut ini sangat mengena banget dan juga akan memberikan saudara penguatan di dalam kita doa-doa sebentar. Yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata hadir dalam hidup setiap kita.
Puji Tuhan. Ini puji yang lama, tapi sudah ditonton oleh puluhan juta orang dan mereka terberkati. Dan hari ini saudara-saudara juga akan terberkati dengan pujian tentang kasih Tuhan. Waktu saya angkat pujian ini, bawa kepada Tuhan Yesus, pujikan, saudara bisa ekspresi angkat tangan, rasakan pertolongannya yang hadir di tengah-tengah kita. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami rasakan kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur. Amin. Halo semuanya, shalom. Damai di hati. Bapak Ibu yang terkasih, Pastor mau tanya nih, sebelum akan membagikan renungan singkat di hari yang baru ini, hari Senin ya. Ada yang pengen tahu nggak kapan waktu terangmu itu mereka seperti fajar? Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang luka, pengen tahu nggak kapan lukamu akan pulih segera? Bapak Ibu sekalian, saya tanya lagi nih. Kapan saudara-saudara rindu melihat waktu kita memanggil nama Tuhan dan Tuhan menjawab, teriak minta tolong kita, dan Tuhan berkata, ini aku membawa jawaban doa untukmu. Saudara pengen tahu aja, atau pengen tahu banget, atau pengen tahu bingit? Puji Tuhan. Ayo saudara, Pastor akan sharing firman Tuhan di Time for Bible. Silakan Bapak Ibu di tab-tab layarnya, silakan diposting ulang, silakan di-share. Biar saat pemberitaan firman Tuhan, kita semua sama-sama rame-rame dan ambil bagian pelayanan ya. Pastor yang men-share renungan, Bapak Ibu yang membagikan lewat jempol Bapak Ibu sekalian ya. Men-share, memposting ulang, itu semuanya gratis ya. Sama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan yang gratis ini, tapi upah kita ada di surga. Silakan Bapak Ibu ya, saya beri waktu beberapa detik ke depan, di tab-tab layar, di-share, dibagikan. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Membaca sabda firman Tuhan untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan itu, firman Tuhan, kita akan melihat dari kitab Yesaya. Puji Tuhan. Kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8 sampai 10. 3 pertanyaan awal tadi ini akan terjawab dengan firman Tuhan. Yaitu kapan saudara mau melihat
terangmu mereka seperti fajar yang pertama. Yang kedua, kapan engkau rindu melihat lukamu akan pulih segera. Yang kedua. Yang ketiga adalah kapankah waktu engkau memanggil nama Tuhan dan Tuhan menjawab. Yesaya 58 ayat 8, 9, 10 menjawab semua ini. Puji Tuhan. Saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian dari kitab suci. Yesaya 58 ayat 8, 9, 10. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus buat kita semuanya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Yang mendengar ini, saudara yang sedang dalam kegelapan, dalam jurang kesesakan, dalam situasi-situasi yang buruk. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semuanya untuk memberikan engkau cahaya terang yang mereka seperti fajar. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini untukmu. Saya lanjutkan. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kapan? Saya lanjutkan. Dengarkan dulu, nanti ayat berikutnya akan menjawab ya pertanyaan ini atau pertanyaan dalam hidup kita. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Dia dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia, Tuhan akan berkata, ini aku. Yang ketiga toh. Nah jadi 1, 2, 3. Kita sekarang akan menemukan jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah jawabannya, Pastor? Ini jawabannya. Hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Hamba Tuhan menjawab sesuai dengan arahan firman Tuhan yang tertulis. Inilah jawabannya. Kapan? Dengarkan. Mana saat engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Apa maksud ini? Waktu engkau tidak memberatkan lagi orang lain. Atau bahasa sederhananya, jangan lagi saudara bikin orang susah. Kata ini memakai kata istilah jangan lagi atau apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Kuk itu seperti misalnya kerbau atau sapi yang membajak di ladang, di sawah, itu ditaruh di atasnya itu seperti apa itu ya, pelana itu, tapi itu kuk untuk mengarahkan begitu. Jadi sebuah beban ya. Nah kalau diistilahkan sekarang, kalau saudara mau melihat
terangmu mereka seperti fajar, lukamu pulih dengan segera. Engkau memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab. Ketika saudara berhenti bikin susah orang lain. Kau bikin susah orang lain, kau sendiri susah. Hukum tak bertuai. Kau bikin senang orang lain, kau sendiri menuai kebahagiaan. Ya, kapan itu? Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Lebih jauh kita lihat berikutnya. Dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari. Menunjuk orang dengan jari sambil bicara, itu rasanya budaya tertentu, termasuk budaya kita di Indonesia, itu agak kurang sopan. Ya. Jadi berhentilah menunjuk-nunjuk orang lain. Atau kalau kita lihat ayat sebelumnya, berhentilah mempersalahkan orang lain. Berhentilah mencari istilah kata ya, kambing hitam. Tetapi belajarlah untuk koreksi dirimu sendiri. Kenapa hidupmu gagal? Kenapa engkau sakit? Kenapa doamu belum dijawab? Koreksi dirimu sendiri, tidak usah salahkan orang lain. Berhentilah mengenakan kuk kepada sesamamu. Jangan lagi tunjuk-tunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, jangan kau meremehkan orang. Hidup itu normal-normal saja. Jangan engkau anggap enteng orang lain dengan tunjuk dengan tidak sopan. Mentang-mentang dia mungkin ekonominya di bawah kita, kita tidak boleh dan kita tidak diberi hak oleh Tuhan untuk merendahkan orang lain. Berkat yang Tuhan kasih hanya titipan. Tidak ada permanen di dunia ini. Orang yang mungkin secara ekonomi di bawah kita, jangan kau rendahkan. Demikian pun sebaliknya, seseorang yang ekonomi di atas kita, tidak perlu engkau tinggikan selain Tuhan Yesus saja yang kita tinggikan. Tinggikan Tuhan Yesus yang melebihi langit dan bumi. Jadi tidak perlu saudara, karena dia mungkin di bawah saudara ekonominya, engkau remehkan. Tidak usah, tidak boleh begitu. Di atas saudara, engkau sanjung-sanjung. Nggak ada. Yang harus kita sanjung hanya Tuhan Yesus. Ku sanjung Yesus di tempat yang maha tinggi. Tidak boleh yang lain. Ya, itulah sebabnya dalam pelayanan yang pastor lakukan ini, meskipun sederhana, tapi siapapun yang saya layani, semuanya sama. Saya menghormati, saya menghargai. Bukan karena berpangkat, bukan karena menteri, pejabat, jenderal, petinggi, orang kaya, semua sama. Boleh Bapak Ibu cek. Semuanya saya melayani sama rata. Saya hargai semua ciptaan Tuhan Yesus. Dan saya mengasihi setiap orang-orang yang saya layani, termasuk orang susah, orang sakit. Karena itu saya selalu belajar bagaimana hidup mengerti apa kehendak Tuhan, dan bukan hanya
berfokus mengejar namanya ilmu teologi atau akademis atau sekolah tinggi. Saya tidak anti ST sekolah tinggi, tetapi saya mau belajar bagaimana menghidupi teladan Yesus sehingga firman-firman yang saya baca ini berbuah manis lebat dalam kehidupan kami ini. Puji Tuhan, ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, dalam hal berbaik kepada sesama, dalam hal ini tolong menolong orang yang kurang mampu, orang miskin. Kita ini tidak perlu tunggu kaya dulu. Kalau bahasa orang Surabaya, kita tidak perlu tunggu soge dulu baru membantu orang. Tidak perlu. Tiba saatnya dan hari ini yang terbaik, saudara hidup jadilah berkat. Ya. Ayat 10 mengajak kita untuk melakukan ini. Dari Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, membantu orang toh. Membantu kasih orang makan tidak perlu tunggu kaya dulu. Karena nyatanya hari ini banyak orang kaya yang tidak bisa kasih orang lapar makan. Tapi mengenai kita berbuat baik, itu dari hati. Dan saya percaya setiap hati anak Tuhan Yesus sudah dirubah sama Tuhan Yesus. Yang tadinya pelit, egois, memenang sendiri, akhirnya suka berbagi, suka menolong. Ya, saya juga sampaikan ini karena saya sering melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, bahkan kemarin ada satu video, ya, adakah videonya nih? Kalau ada saya kasih saudara lihat ya. Semoga bisa jadi ilustrasi yang baik. Ini saya dapat kiriman dari WhatsApp ya, dari WhatsApp. Jadi ini satu situasi di mana mereka akan disuruh makan begitu. Sebentar. Nah, ketika seseorang suruh makan, dipersilakan makan, langsung ngambilnya, menurut saya ini kebanyakan, padahal di belakang banyak yang antri gitu. Bahkan kita melihat ada seperti membungkus begitu. Padahal di belakang banyak antri. Nah, saya kira hal-hal ini juga kita harus juga perhatikan. Ya, jadi orang itu jangan egois, jangan berpikir hanya untuk diri sendiri. Memang akhir zaman kasih itu semakin memudar. Tapi jangan juga misalnya saudara diberkati lalu bangun rumah tinggi-tinggi, di samping itu perkampungan yang miskin, itu kan tidak jadi berkat. Jadilah berkat senantiasa. Dan kalau kita mau jadi berkat,
tidak perlu tunggu kita kaya dulu. Tapi setiap hari selama kita masih hidup, kita diberkati Tuhan dan mau jadi berkat. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Ini jawabannya, keren banget ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Puji Tuhan. Kira renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, istilah tadi ada yang ketik, betul, kita tidak boleh serakah. Sebetulnya kata serakah bukan hanya kita seperti video yang kita lihat tadi contohnya gitu ya. Tapi juga ketika kita tidak berbagi gitu. Ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, itu juga bisa nggak sih masuk serakah? Ya, ketika kita hidup hanya egosentrik tentang aku, ya, selfie melulu. Ada orang-orang saya lihat yang hari-hari kerja selfie melulu, ya, dia punya akun gitu, isinya selfie-nya, wajahnya melulu, ya. Egois nggak sih itu? Itu masuk kategori menang sendiri nggak sih? Itu masuk sifat-sifat yang Tuhan nggak suka nggak sih? Selamat merenungkan, ya. Puji Tuhan, sehingga kita mau menjadi pribadi yang melihat terang Tuhan itu mereka seperti fajar. Kita akan melihat, ya, saya akan melihat bagaimana luka saudara disembuhkan. Dan juga saudara-saudara, saya akan melihat, mendengar kesaksian bahwa doa-doa yang kita naikkan, Tuhan menjawab. Puji Tuhan, renungan ini sampaikan jadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Saya senang sekali karena sebentar saya akan sarapan, dan kemarin saya dihubungi ada seorang hamba Tuhan melayani, ya, seorang ibu namanya Ibu Diana. Puji Tuhan, halo, shalom, ya. Hamba Tuhan ini datang dari luar kota dan melayani di Bontang dan Sangatta begitu, dan bersyukur, ya, saya dihubungin, dan pagi ini setelah live streaming saya akan ajak sarapan bersama di tempat saya biasa sarapan pagi, ya, di tempat makan soto. Tempatnya sederhana, ya, tapi saya senang sekali bisa melayani, mengajak sarapan pagi hamba-hamba Tuhan. Siapapun saudara hamba Tuhan yang pas mampir pelayanan ke Balikpapan atau seputar Samarinda, Tenggarong, Kutai, dan lewat bandara Balikpapan, dan ada kesempatan, saya senang sekali bisa mengajak sarapan, bisa kita sharing, saling menguatkan, dan tentu juga bisa berkenalan. Puji Tuhan. Maka setelah ini Pastor selesai form doa, lalu bergegas untuk menyapa, ya, hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Yuk, mari kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajar kami, yang menuntun kami, yang beritahu kami
rahasia bagaimana hidup kami ini, doa-doa Tuhan jawab. Bagaimana hidup kami ini mengalami terang yang mereka seperti fajar. Bagaimana hidup kami ini mau jadi berkat Tuhan. Bagaimana hidup kami supaya tidak tunjuk-tunjuk orang lain. Bagaimana hidup kami ini supaya tidak membebani orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu, nyaman di hati, teduh di jiwa. Firman yang kami dengar sangat memberkati kami. Roh Kudus yang manis, tolonglah kami, mampukan kami hidup satu dengan firman Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang sudah siapkan airnya bisa pegang seperti ini. Puji Tuhan. Diberkatilah air di tangan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Yesus. Air ini menjadi berkat kesembuhan bagi engkau yang sedang sakit, atau ada keluarga sedang sakit. Kasih air minum ini dan biarkan manfaat kesembuhan ilahi ini terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Saya mau minum, saudara silakan minum jadi berkat, atau kasih kepada anak atau orang tua yang sedang sakit jadi berkat kesehatan dan kesembuhan. Ada yang berkata ini air doa, ada yang berkata ini air kesehatan, ada yang berkata ini adalah air urapan, ada yang berkata ini healing water. Apapun kata-kata orang, ini adalah air yang sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segar banget. Puji Tuhan. Terberkati kan? Amin. Semua senang kan? Amin. Sehat-sehat ya, panjang umur. Amin. Ini sudah saatnya close. Langsung doa berkatkah atau satu pujian? Kan tanya-tanya karena waktunya ini masih 6.53 WITA. Tanya doang. Wah, kayaknya ada yang request nih. Dan yang request ini kayaknya lebih dari satu orang, banyak. Satu pujian ya. Satu pujian ya. Sebelum kita doa berkat, biar kita masuk dengan puji-pujian, masuk di hari yang baru dengan syukur dan penuh sukacita. Puji Tuhan. Penuh sukacita. Biarlah pujiannya pujian sukacita, yaitu sungai sukacita Tuhan mengalir sehat dalam hidup kita semuanya. Yeay! Banyak banget 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, oh yeah. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Thank you Ciara, bless you.
ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ye, oh ye, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu. Thank you Yulitang. Yeay. Ho, melayanimu. Wah, di dalam sukacita. Thank you. Yesus sumber sukacitaku. Dor, 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 dor. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Oh ye. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalirlah, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ibu ingat, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Dor Widya, hey, dalam kegerakanmu, oh yeah, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Oh ye, hanya Yesus sumber sukacita kita. Amin. Amin. Wah, ada yang minta lagi. Sudah ya, karena pagi ini Pastor juga ada ditunggu orang. Selamat saudara-saudara masuk di hari yang baru. Kita akan doa berkat saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang semua kita, tolong angkat tangan seperti ini. Thank you, Elpa. Angkat tangan seperti ini, dan saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Bapakku yang di surga, Bapak yang baik, mohon berkat-Mu atas kami semuanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, Oma Opa, Cece Koko, ya, Om Tante yang baik hati. Wah, ada Ibu Diana masuk dan kasih bunga. Wah, terima kasih. Dan semua Bapak Ibu terkasih, kakak adik, terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang dari Bapa di sorga buat kita semuanya.
sepanjang hari ini kita semua diberkati sehat-sehat ya, panjang umur, dan juga ada semua dalam proteksi perlindungan Tuhan Yesus. Dari mara bahaya, kecelakaan, tipu muslihat, hipnotis, kerugian, darah Yesus membenting kita sempurna. Dari dosa, kutuk, dan kegelapan, darah Yesus membungkus kita dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terimalah berkat ini, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, senang banget. Yes, semangat masuk di hari Senin. Hari yang baru untuk kita mengalirkan sukacita dan jadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, Yesus memberkati semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya. Tuhan sertai kita semuanya. Hari bahkan sampai selama-lamanya kasih-Nya menyertai kita. Bless you all, dan kita mau kiss bye. Dar. Udah kan? Nggak ada kelupaan kan? Biasanya kalau semangat ini, Toto, Pastor ada lupa ini. Enggak kan? Aman toh? Oke, aman. Bless you. Ketemu lagi di plan berikutnya. Dadah.